Saya Ian Haryanto dari Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran. Jadi sesar itu, kalau dari definisi ya, sesar itu adalah suatu retakan pada batuan yang disertai oleh pergeseran. Nah, pergeserannya itu mulai dari beberapa milimeter sampai kilometer. Nah, sesar itu terbentuk dari aktivitas kulit bumi. Seperti kita ketahui, kulit bumi itu terdiri dari berbagai macam lempeng ya, yang satu sama lain saling bergerak. Nah, akibat pergerakan itu kemudian ikutannya adalah salah satunya membentuk struktur sesar tadi. Gitu. Jadi Jawa Barat atau Pulau Jawa lah ya, itu dia berada dekat dengan batas-batas lempeng yang sekarang posisinya ada di selatan Pulau Jawa. Nah, begitu dekatnya, maka Pulau Jawa itu dampak dari tumbukan lempeng tadi menghasilkan banyak struktur sesar. Ya. Sebenarnya daerah-daerah yang memiliki banyak struktur sesar itu adalah daerah yang berada dekat dengan tumbukan lempeng. Sebenarnya Sumatera, Sulawesi, ya, itu juga banyak memiliki. Tapi mungkin BMKG mempunyai data sehingga BMKG menyatakan Jawa Barat merupakan salah satu yang memiliki sesar aktif yang terbanyak dan itu memang wajar. Ya, jadi kalau sebelum menjawab pertanyaan tadi, saya sedikit menjelaskan mengenai daerah yang lebih luas lagi, yaitu di Jawa Barat. Ya. Nah, sesar-sesar yang regional, artinya sesar yang berukuran besar, ya, yang panjangnya lebih dari 50 km, 100 km, itu diantaranya adalah sesar Baribis. Ya. Sesar Baribis itu ada di paling utara di daratan Jawa Barat ya. Kemudian ada sesar Cimandiri yang ada di selatan ya. Kemudian ada sesar Citanduy ya. Itu ada di perbatasan antara Kuningan dengan daerah Majalengka ya. Kemudian ada juga nanti sesar-sesar seperti sesar, kalau saya menamakannya sesar Pelabuhan Ratu, ya. Kalau peneliti lain menamakannya sesar Citarik, yaitu sesar yang melintasi daerah Pelabuhan Ratu sampai ke daerah Jonggol, Bogor, ya. Dan banyak lagi sesar-sesarnya, termasuk sesar Lembang, ya, yang berada dekat di Bandung Utara, ya. Nah, di samping dari sesar tadi juga ada sesar-sesar yang ukurannya lebih kecil lagi ya, yang sebenarnya tidak begitu dikenal ya. Seperti sesar dikenal itu gara-gara kemarin ada peristiwa gempa bumi, yaitu salah satunya adalah sesar Cilenyi Tanjung Sari ya. Nah, sebenarnya sesar Cilenyi Tanjung Sari itu kalau kita kaitkan dengan sesar yang ada di selatannya, yaitu yang dikenal dengan sesar Gasela ya, Garut Selatan, sesar Garut Selatan. Itu merupakan satu jalur kelurusan yang sama, relatif sama ya. Nah, itu semua sesar-sesar yang melintasi di Jawa Barat. Nah, kalau dikaitkan dengan di mana tadi, di Bandung Raya ya. Di Bandung Raya berarti nanti sesar-sesar yang utamanya itu adalah ini sesar Cimandiri ya. Sesar Cimandiri itu yang melintasi Bandung Barat ya, daerah Padalarang, kemudian sampai ke daerah Lembang dan diperkirakan dia menerus sampai ke utaranya. Kemudian ada sesar Lembang. Sesar Lembang kita tahu itu sebagai sesar normal ya, sesar turun. Tapi ada peneliti lain yang menyatakan dia sesar mendatar sesarnya ya. Jadi sesar Lembang itu dikaitkan dengan sesar Cimandiri yang menurut beberapa peneliti itu diyakini sebagai sesar mendatar. Jadi pergerakannya itu horizontal. Nah, sebagian peneliti menyatakan sesar Cimandiri itu sebagai sesar naik. Jadi daerah yang selatan naik terhadap utara.
Sementara sesar Lembang dinyatakan sebagai sesar normal. Blok yang di utara atau di utara daerah Lembang itu sebagai sesar turun. Itu. Jadi memang di sini masih ada perbedaan dari menyimpulkan jenis-jenis sesar. Kalau nama sesarnya untuk yang tadi itu sudah apa ya? Semua sudah sepakat nama sesarnya. Sesar Lembang sepakat, sesar Cimandiri sepakat, tempatnya sepakat, hanya beda dalam jenis menentukan jenis pergeseran. Ya. Dan itu juga terjadi di sesar Tanjung Sari Cilenyi. Ya. Tanjung Sari Cilenyi itu Badan Geologi kan sudah menyatakan sebagai sesar mendatar. Tapi peneliti lain menyatakan ada aspek sesar naiknya lah. Jadi kombinasi antara naik dengan mendatar. Jadi itu sesar-sesar yang ada di Priangan. Mungkin ada sesar lain ya, sesar Cicalengka, sesar mungkin ada sesar Cililin, ya. Karena kalau dilihat penamaan sesar itu, penentuan jenis sesar itu untuk di daerah yang batuannya, kan Bandung Raya itu lebih banyak ditutupi oleh batuan vulkanik, batuan gunung api muda ya, sehingga sulit untuk menentukan ada atau tidaknya struktur sesar berdasarkan data di lapangan. Nah, yang paling mudah itu adalah dengan citra, ya. Jadi melihat kelurusan-kelurusan bentang alam, gitu. Ya. Nah, baru nanti ditindaklanjuti dengan geofisika, seperti geolistrik atau grafiti, ya, atau metode lain lah, itu. Jadi biasanya yang sering diteliti itu adalah sesar yang ukurannya regional, ya, karena dampak kerusakannya juga kalau sesar itu panjang, maka tingkat kerusakannya pasti tinggi kan, makanya oleh karena itu banyak peneliti itu melakukan studinya itu di sesar Cimandiri, sesar Baribis, sesar Lembang. Ya. Nah, kemarin itu ada gempa kan di Sumedang, ya, baru viral, ya, baru orang melakukan penelitian lebih detail lagi. Yang sebenarnya secara internal di lembaga seperti Badan Geologi itu sudah melakukan studi, hanya hasilnya kan tidak dipublikasikan keluar. Jadi siapa saja yang berminat ingin mengetahui, baru dia datang ke Badan Geologi. Gitu. Ya. Kadang-kadang kalau saya orang geologi ya, mencari data itu adalah data yang terlihat di permukaan, bisa mempergunakan citra, ya, itu kan artinya langsung dilihat ya, kemudian bisa langsung terjun ke lapangan. Nah, seperti misalnya sesar Tanjung Sari Cilenyi, itu dari data lapangan saya yang temukan, itu menunjukkan sesarnya sesar turun. Itu terlihat jelas jadi istilah singkapan. Singkapan itu adalah suatu batuan yang bisa dilihat langsung oleh mata kita langsung di lapangan. Ya. Jadi ada lapisan yang tergeserkan dan tergeserkannya itu normal. Ya. Dan itu diketahui ketika kebetulan ada pembuatan jalan tol Cisamdau. Ketika itu kan masih baru kan. Itu dipapas tebingnya baru terlihat, ya, dan itu menunjukkan sesarnya sesar normal. Sementara sesar Cilenyi Tanjung Sari yang pertama kali diteliti oleh Badan Geologi itu kebanyakan masih dari aspek morfologi. Nah, ada juga beberapa saya lihat dari fotonya itu menunjukkan dia sesar normal. Nah, tapi kesimpulannya itu kan ditafsirkan sebagai sesar mendatar. Karena apa? Karena dilatar belakangi oleh aktivitas tumbukan lempeng di selatan. Jadi ceritanya itu begini, subduksi di selatan Pulau Jawa atau di selatan Jawa Barat itu arahnya kan barat timur, batas lempengnya. Sehingga sistem tegasan di Pulau Jawa itu arahnya utara selatan. Nah, ketika tegasan utara selatan terjadi,
nanti struktur sesar itu bisa berkembang arahnya barat timur, bisa berkembang arahnya barat laut tenggara, bisa berkembang timur laut barat daya, dan bisa utara selatan. Nah, kalau nanti sesarnya arahnya barat timur, ya, misalnya di sesar Lembang nih barat timur kan, maka pilihannya secara teori itu dua, dia sebagai sesar naik atau sebagai sesar normal, gitu, secara teori ya. Nah, nanti kalau ada sesar arahnya timur laut barat daya atau barat laut tenggara, dia ditafsirkan sebagai sesar mendatar. Nah, sesar Tanjung Sari, Cilenyi Tanjung Sari itu arahnya timur laut barat daya. Sehingga berdasarkan teori tumbukan lempeng tadi, harus berjenis sesar mendatar. Gitu. Padahal data lapangannya menunjukkan dia sesar turun atau sesar normal. Gitu. Jadi patahan, sesar itu kan patahan pada batuan ya. Jadi patahnya itu turun, bukan patahannya itu mendatar gitu. Gitu. Jadi itu yang menimbulkan perbedaan. Apalagi nanti pakai data geofisika. Data geofisika itu kan menafsirkan patahan di bawah permukaan kan, ya. Kemudian ditafsirkan. Nah, penafsiran itu sebenarnya harus melibatkan juga orang-orang dari keahlian geologi, sehingga nanti kesimpulannya itu lebih bagus gitu. Tuh. Jadi memang harus ada kerjasama antara orang geofisika dengan orang geologi gitu. Nah, kalau memprediksi kapan terjadinya gempa itu belum bisa, belum ada teknologi yang bisa meramal ya atau menafsirkan kapan terjadinya gempa. Tapi untuk menentukan ini daerah berpotensi gempa itu bisa, yaitu dengan melihat sesar ini aktif atau tidak. Nah, bagaimana cara melihatnya itu kan banyak metodenya ya. Salah satunya adalah dengan metode trenching. Jadi trenching itu melakukan penggalian ya. Jadi melihat nanti di batuan atau lapisan tanah yang umurnya paling muda, ada pergeseran nggak? Kalau ada pergeseran, berarti di situ ada sesar. Dan sesarnya pasti baru kan? Karena lapisan tanahnya kan baru. Gitu. Maka itu disebut kategori sesarnya aktif. Gitu. Nah, ada juga dari data kegempaan. Ya. Jadi kalau nanti dari BMKG kan punya data kegempaan kan? Tinggal dilihat nih, daerah bergempa itu lokasinya di mana. Nah, kalau di sana dilalui oleh struktur sesar, maka sesar itu adalah termasuk sesar aktif. Nah, sebagusnya menentukan sesar itu aktif atau tidak itu tidak hanya dari satu aspek. Jadi harus ada data kegempaan, kemudian data dari trenching ya, dari penggalian tadi gitu. Apakah ada pergeseran atau tidak gitu. Ya, kalau secara regional ya, kalau di Jawa Barat ya, itu sesar yang paling utama itu adalah sesar naik. Ya, sesar naik. Kemudian nanti diikuti oleh sesar mendatar dan sesar normal. Ya. Jadi yang paling utama itu sesar naik. Sesar Baribis misalnya. Kalau saya meyakini sesar Cimandiri itu sesar naik. Sesar Baribis, Mandiri itu naik. Dan sesar naik itu yang lokalnya banyak. Seperti misalnya daerah Jati Gede yang ada bendungan itu ya. Itu terdiri dari kumpulan sesar naik di dalamnya. Ya. Nanti yang lokal-lokalnya dia sesar mendatar. Atau di daerah Jonggol. Ya. Di daerah Jonggol itu banyak sesar naik. Dominan ya. Baru nanti dipotong-potong oleh sesar mendatar. Ya. Atau termasuk sesar yang di daerah Padalarang tuh, bagian dari sesar Cimandiri. Itu dominannya sesar naik. Padalarang kan dekat dengan kita kan. Itu sesar naik itu. Tuh. Tapi nanti dia dipotong-potong oleh sesar mendatar yang ukurannya lebih kecil. Tuh. Sebenarnya ada korelasi ya. Gunung api itu muncul ke permukaan itu kan adanya aktivitas magma yang naik ke permukaan. Nah, naiknya itu melalui celah. Nah, celahnya itu salah satunya adalah bidang sesar. Jadi kalau sesar itu aktif, bergerak, ya,
bisa jadi berpengaruh terhadap aktivitas gunung apinya, ya. Tapi tidak selalu, gitu. Jadi tergantung juga kepada magma yang ada di gunung api itu, gitu ya. Ada misalnya sesar turun ya, sesar normal. Itu kan memberikan aspek morfologi berupa gawir sesar. Jadi ada lereng yang terjal. Kalau dia memotong batuan yang lunak, dampaknya itu adalah mudah longsor. Mudah longsor. Apalagi terjadi gempa. Gitu. Jadi gini, sesarnya sudah ada ya. Kemudian dia bergeser. Ketika bergeser itu dia bisa menciptakan retakan yang baru. Jadi bisa, walaupun tidak sebesar sesar utamanya. Gitu. Jadi ikutannya. Ya. Jadi kalau kemarin misalnya BMKG kan menyatakan ada sesar baru, ya, yang diduga berkaitan dengan gempa, ya kan? Nah, artinya karena adanya getaran menciptakan patahan yang baru, gitu, ya. Nah, bisa juga misalnya gini, sesar Tanjung Sari Cileunyi, ya. Kalau kemarin dinyatakan sesar itu sebagai penyebab terjadinya gempa, maka sesar Sumedang itu akibat aktifnya kembali sesar Tanjung Sari Cileunyi. Gitu. Jadi kalau kita lihat petanya kemarin yang dikeluarkan BMKG, ya, itu satu jalur dengan sesar Cileunyi Tanjung Sari dan satu jalur juga dengan sesar Tampomas yang ada di utaranya. Nah kalau saya itu adalah satu kesatuan, ya, sesar Tanjung Sari Cileunyi yang membentuk sesar baru. Jadi percabangannya gitu. Ya, kalau gempa bumi akibat gunung api, ya, dia terjadi terjadi lokal di sekitar gunung apinya, ya, dan dia akan aktif ya selama aktivitas magmatismanya masih terus ya bekerja. Nah, gempa yang kemarin itu termasuk gempa dangkal. Ya. Kalau gempa dangkal itu efek kerusakannya di permukaan itu lebih besar karena dia dekat dari pusat gempanya terhadap permukaan. Nah di permukaan itu kan banyak pemukiman, banyak apa ya, sehingga getarannya itu terasa sekali dibandingkan dengan gempa yang dalam. Kalau gempa yang dalam itu kan puluhan kilometer ya, sehingga getarannya teredam oleh lapisan-lapisan batuan, lebih tebal redamannya gitu. Misalnya Badan Geologi, dia melakukan penelitian sendiri sesuai dengan programnya. BMKG pun demikian. Ya. BRIN juga punya penelitian sendiri. Nah, idealnya sih seharusnya setiap penelitian ini menginformasikan, jadi saling melengkapi data. Ya, kalau setiap lembaga ini duduk bersama, misalnya, maka akan menjadi suatu peta struktur yang lengkap, ya, dan disetujui bersama disepakati bersama, baik namanya maupun jenisnya, gitu. Jadi selama ini kita masih sendiri-sendiri, ya, sehingga penelitian dari BRIN itu belum tentu diketahui sama peneliti dari Badan Geologi, ya, atau dengan datanya BMKG belum tentu diketahui sama Badan Geologi. Nah itu di kita itu kelemahannya, ya. Seharusnya boleh saja melakukan penelitian sendiri-sendiri, tapi didiskusikan secara bersama-sama. Itu baru bagus, ya. Nah kemudian yang kedua gini, kita itu sering banyak misalnya dalam pembangunan tol Cisamdau, ya. Itu ketika dilakukan pemotongan bukit misalnya, pengupasan bukit, itu banyak sekali sebenarnya data-data baru, ya. Hanya sayangnya data-data itu misalnya tidak dilaporkan ke instansi resmi, ya.
Misalnya ke Badan Geologi bahwa di tempat ini banyak data-data struktur sesar yang muncul baru kelihatan ya karena dikupas. Nah, jadi laporan itu ada mungkin ya di pihak kontraktor, tapi tidak dilaporkan. Sehingga kalau dilaporkan kan ada tindak lanjutnya, ya dilakukan penelitian kembali. Dan itu kita kelemahannya di sana. Gitu. Kalau dari yang saya baca dari penelitian Badan Geologi atau dari peneliti lain yang dipublikasikan ya, itu kilometeran, ini ya puluhan kilometer, ya, jadi jaraknya yang terpetakan ya, belum lagi yang kecil-kecil. Nah, saya punya pengalaman memetakan struktur sesar dari bentangan 150 meter, itu jumlah struktur sesarnya itu lebih dari 10 sesar. Ya, tapi ukurannya kecil-kecil, ya, ukurannya hanya ada yang 20 cm, ada yang 1 meter, gitu. Ya, jadi yang namanya sesar di Jawa Barat itu sebenarnya sangat-sangat banyak sekali, ya, hanya kan belum terpublikasikan, ya. Jadi belum terpublikasikan itu karena sesarnya memang kecil, gitu ya, atau dia jauh dari daerah pemukiman sehingga dia terabaikan. Jadi ini sesar Lembang yang versi saya ya. Jadi kalau saya meyakini sesar Lembang itu adalah sesar turun, di mana blok yang turun itu berada di utara sesar Lembang. Jadi nanti kalau yang rusak itu ya dari pergerakan batuannya itu bukan ke arah Bandung, karena Bandung ada di selatan. Jadi yang rusak itu di utara. Ya, contoh di Ciater, ya, Tamuang Perahu, ya. Kalau gempanya besar lagi ya sampai ke Subang dan pokoknya utara lah, utara jalur sesar Lembang, ya. Nah, kalau saya meyakini sesar Lembang itu panjangnya tidak 22 km, tapi 2 kalinya, jadi 40 sampai 45 km, ya. Nah, kalau 45 km, sesar Lembang itu sampai ke Cadas Pangeran. Nah, ya. Apa buktinya? Setelah Lembang sampai ke sana, satu dari aspek pola pengaliran sungai yang menunjukkan adanya kelurusan sungai, ya. Jadi kelurusan sungai itu sebagai salah satu variabel aspek lah ya, yang bisa menentukan ada tidaknya struktur sesar. Nah, saya meyakini itu ada sampai ke Cadas Pangeran. Kemudian kedua, dari data lapangan yang baru, dari tol Cisamdawu, saya menemukan sesar turun ya, yang tidak satu turunnya, itu banyak. Jadi sesar menangga, ya. Pergeserannya itu lebih dari 1 meter. Jadi saudara bayangkan, turun 1 meter itu bukan main-main. Sesar normalnya berarti sesar utama. Jadi saya meyakini, walaupun ini masih perlu penelitian lebih mendalam ya, bahwa sesar yang ada di sesar Sumedang yang kemarin ya, menurut saya itu ada hubungannya dengan sesar Lembang, menurut saya ya. Apa bukti lain ya? Bukti lain dari sesar Lembang. Kalau kita jalan atau melihat daerah di sebelah baratnya Gunung Tampomas, itu ada Sungai Cikandung. Sungai Cikandung itu memotong lapisan batuan, di mana lapisan batuan itu kedudukannya vertikal. Nah, kalau lapisan batuan itu vertikal, berarti dia sudah terkena struktur yang kuat, termasuk struktur sesar. Ya, dan sesarnya harus sesar naik, karena batuannya terlipat vertikal. Nah, jadi di sana itu sebenarnya dilatar belakangi oleh sesar naik dan sesar normalnya sesar Lembang. Nah, tapi itu untuk sesar Lembang ya, itu perlu dikaji. Kalau sesar naiknya, saya yakin dia berpengaruh terhadap sesar yang kemarin, yang arahnya barat timur, sesar naiknya. Gitu. Nah, kemarin itu kan banyak pakai data geofisika ya, yang menunjukkan katanya di situ ada aspek sesar naiknya. Cuman di sini arahnya yang berbeda, jadi ada perbedaan lah. Kalau saya meyakini
ada pengaruh sesar naik ke arahnya barat timur, sementara peneliti lain ada sesar naik tapi masih mengikuti arah relatif utara selatan. Jadi itu setiap peneliti kemungkinan ada. Makanya duduk bersama itu penting. Gitu. Sebenarnya masyarakat kita ini ya masih banyak yang belum paham akan bahayanya gempa yang diakibatkan oleh struktur sesar. Ya. Tapi kita juga agak sulit kali ya kalau yang namanya masyarakat gitu ya. Dia punya tanah di sana ya. Untuk lebih ekonomis ya dia bangun di sana. Jadi itu memang agak sulit sih, itu dilematis ya. Seharusnya sih tidak boleh ya. Pemerintah itu kan sudah memberikan apa ya, seperti di sesar Lembang itu kan sudah diberikan rambu-rambu ya, ini daerah sesar, tidak boleh mendirikan bangunan gitu kan. Tapi mau apa lagi, faktanya masyarakat punya tanah di sana, jadi ya mau apa lagi gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih untuk kondisi sekarang ya terutama masyarakat ya harus dikasih pemahaman aja bahwa kita itu berada di daerah banyak sesar, daerah yang berpotensi gempa bumi, maka jalan satu-satunya kita harus berhati-hati, harus selalu waspada, jangan menganggap remeh akan bahaya gempa bumi itu. Yang paling bertanggung jawab tentu kan dua sisi, dari pemerintah ya dan dari masyarakat. Kalau pemerintah contohnya dari lembaga-lembaga resmi tadi ya yang meneliti kegempaan itu harusnya menyepakati ini, harus membuat suatu peta yang betul-betul peta yang standar ya, peta yang komprehensif ya, yang tidak lagi ada pertentangan. Ini gempa ini asalnya berasal dari dari sesar yang mana. Jadi kalau semuanya sudah terpetakan dengan bagus, dengan detail, ya semoga antisipasinya juga akan bagus. Gitu. Ya, seperti yang tadi sebenarnya mengulang aja ini. Ya. Jadi masyarakat itu harus sadar lah bahwa kita itu berada di daerah bergempa ya, karena strukturnya banyak ya. Kalau misalnya masyarakat itu punya kelebihan misalnya secara finansial, ya buatlah bangunan yang tahan gempa gitu ya. Tapi bagi masyarakat yang tidak memungkinkan untuk membangun rumah tahan gempa, ya kewaspadaannya harus ditingkatkan gitu. Saya kira itu aja. Ya, baik,